Pernah nggak sih lo tiba-tiba merinding sendiri di tengah malam? Bukan karena setan, tapi karena mikir hal-hal aneh tentang tubuh kita. Contohnya kayak, gue ini sebenarnya hidup dari mana ya energinya? Atau yang lebih gila lagi, jangan-jangan badan gue ini diam-diam ngeluarin cahaya tapi gue nggak sadar. Nah, kalau lo pernah mikir gitu, berarti kita sepemikiran. Dan siap-siap, karena faktanya bakal bikin lo melongo. Tubuh manusia itu beneran ngeluarin cahaya loh. Iya, lo nggak salah dengar. Tubuh kita itu sebenarnya berpendar, alias mengeluarkan cahaya super redup yang nggak bisa dilihat mata telanjang. Mirip kunang-kunang, tapi 1000 kali lebih malu-malu cahayanya. Ini bukan sulap, bukan klinik, apalagi aura-auraan yang katanya bisa dilihat indigo. Ini murni science guys, yang disebut dengan biophotons atau emisi foton ultra lemah. Para ilmuwan udah bisa mendeteksinya pakai alat canggih banget. Jadi kalau ada yang bilang lo glowing, mungkin mereka nggak sengaja bener loh. Oke, jadi kenapa sih tubuh kita bisa ngeluarin cahaya? Penjelasan singkatnya begini, itu semua adalah sisa dari proses metabolisme di dalam sel-sel tubuh kita yang super sibuk. Bayangin aja, setiap detik, miliaran sel di tubuh lo itu kerja keras banget. Mereka mengubah makanan jadi energi, memperbaiki diri, dan menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, di tengah kesibukan itu, ada reaksi kimia yang menghasilkan semacam percikan cahaya. Prosesnya melibatkan molekul yang namanya reactive oxygen species. Gampangnya, ROS ini semacam produk sampingan dari pembakaran energi di dalam sel kita. Mirip kayak motor atau mobil yang lagi jalan, kan pasti keluar asap atau panas sisa pembakaran bensinnya? Nah, ROS ini mirip sisa pembakaran di sel. Pas ROS ini terbentuk atau berinteraksi sama molekul lain di dalam sel, energi yang dilepaskan itu sebagian kecil banget keluar dalam bentuk cahaya, alias biophotons. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai emisi foton ultra lemah, karena intensitas cahayanya itu super duper rendah, sekitar 1000 sampai 1 juta kali lebih redup dari yang bisa mata kita tangkap. Jadi jangan bayangin lo bisa nyala kayak lampu neon ya. Biophotons ini non-thermal, artinya nggak menghasilkan panas. Beda jauh sama bioluminescence pada kunang-kunang atau ubur-ubur yang memang sengaja diciptakan buat menghasilkan cahaya terang. Kalau biophotons ini lebih kayak sinyal rahasia antar sel yang cuma bisa didengar oleh alat-alat supersensitif. Penemuan awal ini bahkan sudah dicetuskan oleh biolog Rusia Alexander Gurevich di tahun 1920-an dan dikembangkan oleh fisikawan Jerman Fritz Albert Popp di tahun 1970-an yang akhirnya kasih nama biophotons ini. Yang bikin tambah unik, ternyata cahaya yang dipancarkan tubuh kita ini punya ritme harian loh, nggak konstan nyalanya. Penelitian menunjukkan kalau pancaran biophotons ini cenderung lebih redup di pagi hari, lalu makin terang dan mencapai puncaknya di sore hari, sekitar jam 4 sore sampai menjelang malam. Setelah itu, perlahan-lahan meredup lagi. Ini kayak siklus nyala redup alami yang mengikuti jam biologis tubuh kita, atau yang disebut ritme sirkadian. Bagian tubuh mana yang paling glowing? Nah, ini menarik. Para peneliti menemukan kalau wajah kita, terutama pipi, dahi, dan leher bagian atas, itu memancarkan cahaya yang lebih terang dibandingkan area tubuh lain. Tangan dan kaki juga menunjukkan emisi yang signifikan. Tapi anehnya, bagian tubuh yang paling terang ini nggak selalu sama dengan bagian tubuh yang paling hangat. Misalnya, area leher yang hangat justru bisa memancarkan cahaya yang rendah. Artinya, cahaya ini bukan cuma sekedar efek panas doang. Ada juga faktor lain yang bisa mempengaruhi seberapa terang tubuh kita berpendar. Misalnya, stres itu bisa meningkatkan kadar biophotons karena sel-sel kita jadi lebih aktif dan mungkin menghasilkan lebih banyak ROS. Sebaliknya, aktivitas relaksasi kayak meditasi justru bisa menurunkan emisi cahaya ini. Ini menunjukkan kalau biophotons itu benar-benar cerminan dari kondisi internal tubuh kita, bukan cuma sembarang cahaya. Sekarang, pertanyaan besarnya, buat apa sih cahaya super redup ini? Apa cuma kebetulan doang atau ada fungsinya? Nah, ini dia yang bikin para ilmuwan penasaran dan terus meneliti. Salah satu teori yang paling menarik adalah bahwa biophotons ini mungkin berperan penting dalam komunikasi antar sel. Bayangin, sel-sel di tubuh kita itu kan kayak miliaran penduduk di sebuah kota besar. Mereka butuh cara buat berkomunikasi satu sama lain, mengirim informasi, dan mengkoordinasikan kerjasama.
Beberapa peneliti menduga, biophotons ini bisa jadi semacam bahasa cahaya rahasia yang dipakai sel buat bertukar informasi dengan sangat cepat. Bahkan, ada yang berhipotesis kalau DNA kita itu sendiri bisa jadi sumber sekaligus penyimpan cahaya ini, kayak laser biologis mini di dalam tubuh. Tapi, potensi paling revolusioner dari biophotons ini mungkin ada di dunia medis. Para ilmuwan percaya bahwa perubahan pola emisi biophotons bisa jadi indikator penting untuk kondisi kesehatan atau bahkan adanya penyakit. Deteksi dini penyakit. Studi awal menunjukkan kalau sel kanker itu memancarkan pola biophotons yang berbeda dari sel sehat. Ini bisa jadi cara baru yang non-invasif buat mendeteksi penyakit serius kayak kanker di tahap awal. Bayangin, cuma dengan melihat cahaya tubuh, dokter bisa tahu kalau ada masalah. Pemantauan kesehatan seluler. Biophotons juga mencerminkan tingkat stres oksidatif dan fungsi mitokondria kita. Jadi, dengan memantaunya, kita bisa dapat gambaran tentang kesehatan sel secara keseluruhan dan tingkat vitalitas tubuh. Memahami otak kita dan kesehatan mental. Ternyata, otak kita juga memancarkan biophotons yang lebih banyak saat aktif. Bahkan, gangguan kesehatan mental kayak depresi dan kecemasan itu sering dikaitkan dengan stres oksidatif, yang notabene memicu produksi biophotons. Jadi, meneliti cahaya ini bisa bantu kita memahami lebih dalam tentang cara kerja otak dan gangguan mental. Ada juga bidang baru yang namanya biophoton quantum medicine yang lagi dikembangkan. Ini adalah pendekatan terapi non-invasif yang mencoba memanfaatkan atau memodulasi cahaya tubuh kita sendiri untuk tujuan penyembuhan. Mulai dari mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan, sampai meningkatkan energi dan kualitas tidur. Ibaratnya, dokter masa depan mungkin bisa menyetel ulang kesehatan lo cuma dari seberapa terang dan teratur badan lo memancarkan cahaya. Gimana? Mind-blowing kan? Siapa sangka, di balik kulit kita yang biasa ini, ada sebuah simfoni cahaya super redup yang terus dimainkan oleh miliaran sel. Tubuh kita ini memang jauh lebih misterius dan menakjubkan dari yang kita bayangkan. Dari yang cuma kita kira daging dan tulang, ternyata kita juga bagian dari alam semesta yang memancarkan cahaya, walau tak terlihat. Jadi, setelah tahu fakta ini, coba deh sesekali renungin. Mungkin lain kali pas lo ngerasa glowing, itu bukan cuma perasaan, tapi memang tubuh lo lagi menunjukkan sinyal-sinyal keajaibannya. Dan siapa tahu, di masa depan, rahasia cahaya tubuh ini bisa membuka pintu baru untuk pengobatan yang lebih canggih dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan itu sendiri. Gimana pendapat lo tentang fakta ini? Pernah mikir kalau tubuh lo bisa ngeluarin cahaya? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Fakta First buat fakta-fakta unik lain yang gak kalah bikin merinding. Sampai jumpa di video selanjutnya.